Cerita dimulai dengan seorang siswi bernama Chihiro, seorang gadis yang digadang-gadang paling cantik yang tinggal di sebuah desa di Jepang. Suatu malam hujan salju turun sangat lebat. Chihiro sendirian di rumah, sementara orang tuanya belum kunjung pulang karena bekerja. Apesnya lagi saat itu juga rumah Chihiro dimasuki para perampok. Bukan sekedar perampok biasa, beberapa dari mereka merupakan anggota Yakuza. Namun karena melihat Chihiro sendirian dengan parasnya yang cantik hingga bodinya yang sangat menggoda, pada akhirnya Chihiro yang malang berakhir diperkosa secara bergiliran. Meski ia berusaha melawan sekuat tenaga, namun sayang hal itu tidak dapat membebaskan penderitaannya. Lima tahun berselang, Chihiro mencoba memulai hidup baru di kota Tokyo dengan harapan bisa melupakan kejadian kelam yang telah menimpanya. Meski peristiwa pemerkosaan itu menumbuhkan trauma yang mendalam, rupanya Chihiro tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya ataupun pihak kepolisian karena tak ingin mencoreng nama baik keluarganya. Ia lebih memilih meninggalkan kampung halamannya, bahkan Chihiro memotong rambutnya agar terhindar dari para pria birahi. Meski begitu, Chihiro kini terlihat bahagia bisa tinggal dan bekerja di kota. Terutama saat ini ia memiliki tunangan yang sangat baik dan pengertian bernama Nogami, yakni kekasih sekaligus rekan kerjanya di kantor. Dengan begitu, Chihiro cukup yakin bahwa hidupnya akan baik-baik saja. Singkat cerita, Chihiro pulang ke apartemennya dengan kondisi mabuk akibat terlalu banyak meminum sake bersama rekan-rekan kerjanya. Ia lalu membersihkan diri sekaligus menghilangkan rasa mabuknya sebelum kemudian bersiap untuk tidur. Esok harinya, Chihiro bergegas berangkat ke kantor. Namun di depan pintu masuk apartemen, ia lalu melihat salah satu pria yang telah memperkosanya. Pria itu lalu mendekati Chihiro tanpa merasa bersalah. Ketakutan, Chihiro bergegas balik ke kamarnya untuk berlindung. Namun si pria tak tinggal diam. Ketika Chihiro menggunakan elevator, pria itu mengejarnya menggunakan tangga. Hingga saat Chihiro berhasil masuk hendak mengunci pintu, sialnya tangan si pria menahan dan menjambaknya hingga membuat Chihiro terjatuh. Pria itu lalu masuk dan mengunci pintunya. Ia bahkan bertingkah seperti di dalam rumahnya sendiri. Diketahui pria itu bernama Hirokawa, seorang kacung gangster Yakuza yang telah memperkosa Chihiro sekaligus teman masa kecil Chihiro di desa. Semasa kecil mereka bisa dibilang berteman baik. Namun seiring mendekati masa remaja, Hirokawa tumbuh sebagai pemuda sesat yang terobsesi dengan gangster Yakuza hingga rela dijadikan sebagai kacung. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Hirokawa nekat merampok rumah dan memperkosa Chihiro meski awalnya mereka berteman. Chihiro yang ketakutan setengah mati memberanikan diri dengan bertanya apa keinginan Hirokawa menemuinya. Hirokawa menjelaskan bahwa kedatangannya ke Tokyo untuk menghadiri pertemuan Yakuza sekaligus merindukan tubuh indah Chihiro. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang yang memperkosa Chihiro akan datang ke sini. Mendengar hal itu, Chihiro tentu keberatan dan menolaknya, di mana setelah itu Hirokawa dengan sengaja membagikan foto telanjang Chihiro ke tiap kamar. Tak ingin aibnya tersebar, Chihiro lalu mengambil semua fotonya dan terpaksa membiarkan Hirokawa tinggal di kamarnya. Di keesokan harinya, Chihiro terbangun dari tidurnya sembari telanjang dengan luka di bagian mulutnya, menjelaskan bahwa semalam ia dipaksa harus melayani Hirokawa. Chihiro lalu mengambil ponselnya secara diam-diam dan bersembunyi di balik toilet untuk menghubungi Nogami. Ia lalu berbicara dan beralasan sedang sakit sehingga hari ini tidak bisa bekerja. Nogami yang khawatir hendak menjenguknya, namun Chihiro segera melarangnya dengan halus. Alih-alih menceritakan masalah kepada Nogami atau setidaknya menelepon pihak kepolisian, Chihiro memilih menutup teleponnya beranggapan bahwa sebagian polisi justru berhubungan baik dengan Yakuza. Di mana setelah itu, Chihiro hanya bisa menangis meratapi nasibnya.
Di keesokan paginya, Chihiro terbangun dari tidurnya di lantai saking tak ingin satu ranjang bersama Hirokawa. Lalu sebelum Chihiro berangkat kerja, Hirokawa memaksanya untuk segera membuat makanan. Selesai memasak, Chihiro bergegas merias wajahnya. Namun, Hirokawa lagi-lagi memaksanya untuk mau bersetubuh. Chihiro menolaknya dengan kesal karena ia harus segera pergi bekerja sebelum terlambat. Di mana setelah itu, singkat cerita, Chihiro kini berada di kantor. Nogami sempat bertanya mengenai luka lebam di wajah Chihiro, namun Chihiro beralasan bahwa ia bertengkar dengan seekor kucing. Sadar bahwa alasannya kurang masuk akal, Chihiro lalu meminta untuk menginap di rumah Nogami agar terhindar dari kecurigaannya. Di mana pada malam harinya, keduanya bersenggama dengan penuh gairah. Chihiro merasa nyaman dan tertidur lelap di rumah Nogami. Keesokan harinya ketika mereka bekerja, Hirokawa tiba-tiba berteriak masuk memanggil-manggil Chihiro. Meski sudah dicegah security, Hirokawa tetap bersikeras menemui Chihiro mengaku bahwa ia merupakan temannya. Hirokawa langsung duduk mencari dompet Chihiro dan bertanya kenapa semalam Chihiro tak pulang. Hal itu sontak membuat Nogami murka sehingga menimbulkan keributan. Chihiro lalu berteriak agar semuanya tenang sebelum kemudian pergi meninggalkan kantor. Chihiro kemudian pulang ke rumah dan atas keributan yang ditimbulkan oleh Hirokawa, kini Chihiro resmi dipecat dari pekerjaannya. Membuatnya lemas terduduk di lantai, sementara Hirokawa tinggal dengan santai sambil memoroti uang dan makanan Chihiro. Kemudian suara bel berbunyi. Berpikir bahwa itu teman-temannya, Hirokawa bergegas membukakan pintu. Namun, rupanya Nogami datang memergoki mereka. Nogami lalu meminta penjelasan Chihiro. Chihiro bukan tak ingin menjelaskan semuanya, akan tetapi ia khawatir jika Nogami harus berurusan dengan Yakuza sehingga dengan berat hati Chihiro memilih untuk diam. Entah kenapa Hirokawa tiba-tiba nyeletuk kalau 5 tahun yang lalu, ia dan teman-temannya pernah memperkosa Chihiro. Membuat Nogami kecewa sehingga ia pergi tanpa berkata sedikit pun. Perpisahan itu membuat Chihiro sangat terpukul. Setelah kehilangan pekerjaannya, di hari yang sama juga ia harus kehilangan tunangannya. Bahkan tak lama kemudian, Hirokawa yang hendak mandi menyuruh Chihiro untuk segera memasak agar bisa ia santap sehabis mandi. Di mana saat Chihiro hendak memasak, tatapannya tertuju pada benda-benda tajam seolah berniat untuk membunuh. Namun setelah itu Chihiro mengambil botol besar dan mengisinya dengan air. Ia lalu menunduk dan berdoa agar Tuhan mengampuni perbuatan yang akan ia lakukan sebelum kemudian pergi melampiaskan kemarahannya pada Hirokawa. Sempat mengalami perlawanan yang cukup kuat, pada akhirnya Hirokawa tewas akibat terlalu banyak kehilangan darah. Demi memastikan kematian Hirokawa, Chihiro bahkan memberanikan diri memeriksanya hanya untuk melihat kamar mandi dipenuhi dengan darah. Peristiwa itu sontak membuatnya cemas ketakutan, terlebih hal tersebut adalah pembunuhan pertamanya. Chihiro lalu membersihkan tubuhnya di atas jasad Hirokawa. Ia kemudian pergi ke sebuah toko untuk membeli peralatan yang dibutuhkan, seperti gergaji besi untuk memotong tubuh Hirokawa menjadi beberapa bagian agar mudah untuk dibuang. Saat hendak membuka pintu, Chihiro dikagetkan oleh seseorang sehingga belanjaannya terjatuh. Pria tersebut bergegas membantunya, dan saat melihat gergaji besi, pria itu bertanya apa yang hendak Chihiro potong. Namun setelah mengamati wajah pria tersebut, Chihiro menyadari bahwa pria itu adalah rekan Hirokawa dan orang yang telah memperkosanya. Chihiro yang ketakutan berpura-pura bersikap baik. Namun karena pria itu tidak bisa menghubungi Hirokawa, ia meminta izin untuk masuk ke dalam mencarinya. Suara ponsel Hirokawa berbunyi, namun karena orangnya tidak ada, pria itu bertanya kenapa Hirokawa meninggalkan ponselnya. Chihiro lalu menjelaskan bahwa Hirokawa sedang pergi terburu-buru hingga lupa membawa ponselnya. Pria itu lalu percaya dan ia mengenalkan dirinya bernama Kojima. Kojima tiba-tiba duduk bersimpuh di hadapan Chihiro. Ia meminta maaf karena pernah memperkosanya 5 tahun yang lalu, serta menyesali perbuatannya dan menyebut bahwa kini ia sudah tobat. Kedatangannya ke sini bahkan bukan untuk rapat Yakuza, melainkan ingin menagih hutang pada Hirokawa yang bernilai 300.000 yen, jumlah yang sangat besar pada masanya.
Kojima tidak tahu bahwa Hirokawa sudah tewas di tangan Chihiro. Setelah itu Kojima izin ke kamar mandi, membuat Chihiro panik hingga tak sempat menghentikannya, di mana saat Kojima masuk, beruntungnya tidak ada hal yang mencurigakan terlepas dari bagaimana Chihiro memindahkan tubuh Hirokawa sebelum pergi berbelanja ke toko. Setelah itu Chihiro membersihkan kaleng minuman bir bekas Hirokawa yang berserakan. Lalu saat Kojima hendak meminta bir yang ada di kulkas, Chihiro segera mencegahnya dan mengambilkannya untuk Kojima. Melihat kebaikan Chihiro yang mengambilkannya minuman, Kojima mengaku tersentuh dan berterima kasih, bahkan dengan cepat menghabiskan minumannya. Chihiro lalu menyindirnya untuk pergi dengan mengatakan bahwa Hirokawa mungkin tidak akan kembali, terlebih besok ia akan pergi bekerja. Namun tak hanya tidak mendengar sindirannya, Kojima justru menemukan minuman keras milik Hirokawa yang akan ia minum sembari menunggu kepulangan Hirokawa. Hal itu membuat Chihiro jengkel, terlebih ia harus segera mengurus tubuh Hirokawa. Di mana selang 1 jam kemudian setelah meneguk beberapa gelas minuman keras, membuat Kojima mabuk berat hingga tak bisa mengontrol emosinya sendiri. Sambil marah-marah tak jelas, Kojima bercerita bahwa setelah ia memperkosa Chihiro 5 tahun yang lalu, hidupnya seolah hancur berantakan. Ia lantas menuduh Chihiro sebagai orang yang telah merusak hidupnya, yang dimana hal tersebut membuat Chihiro heran sekaligus muak melihat sikap asli Kojima selepas mengaku telah bertobat dan meminta maaf. Tak hanya itu, Kojima mengaku kesal pada Hirokawa yang terlebih dulu menemui Chihiro, sehingga Kojima tidak bisa menjadi yang pertama memperkosanya di sini. Kojima lalu bertanya sudah berapa kali Chihiro bermain dengan Hirokawa. Chihiro hanya diam dan enggan menjawabnya, membuat Kojima kesal hingga melempar botol sambil marah-marah. Kemudian Kojima berdiri membuka celananya sambil memaksa Chihiro mengulum burung kecilnya. Kenapa disebut kecil? Karena di antara yang menodai Chihiro, burung Kojima yang paling kecil sekecil cengek bahkan pernah disinggung oleh Chihiro. Singkat cerita, Chihiro yang enggan diperlakukan seenaknya beralasan untuk pergi mandi terlebih dahulu agar tubuhnya wangi. Beruntungnya Kojima setuju sehingga ia rela menunggu Chihiro mandi. Sambil menunggu juga Kojima mencari-cari bir agar lebih rileks. Di mana saat ia membuka kulkas, Chihiro dengan keras memukul Kojima menggunakan palu hingga kejang dan tewas. Kita juga diberitahu bahwa tubuh Hirokawa rupanya disimpan di dalam kulkas. Chihiro kemudian takjub melihat Hirokawa membeku. Ia menilai bahwa Hirokawa terlihat cantik berada di dalam kulkas hingga mengurungkan niatnya untuk memutilasinya. Sikap Chihiro terlihat berbeda dibanding ketika ia pertama kali membunuh. Kini setelah sekian kalinya membunuh, Chihiro seolah bahagia dan merasa puas. Di keesokan paginya, Chihiro memesan 2 kulkas yang biasa dipakai di rumah sakit maupun restoran. Namun kita tahu bahwa kulkas tersebut bukan untuk digunakan sebagai mestinya, melainkan untuk menyimpan tubuh Hirokawa dan Kojima. Nampaknya Chihiro sangat menyukai dan terobsesi menyimpan jasad di dalam sebuah kulkas, menganggap bahwa hal tersebut adalah hobi barunya. Bahkan pada malam harinya, Chihiro memandangi dan mengajak ngobrol mereka, berinteraksi sendiri dengan orang yang telah memperkosa dan merusak masa lalunya. Singkat cerita, Chihiro memutuskan untuk pindah ke apartemen yang lebih sederhana. Bertambahnya daya dan tagihan listrik sebagai akibat dari menambahnya alat elektronik, kini Chihiro bekerja di sebuah restoran demi menjaga kestabilan dan penggunaan listrik yang tentu memakan daya cukup banyak. Untuk itu Chihiro tak pilih-pilih dalam bekerja, karena yang paling penting adalah tetap membiarkan korbannya membaku. Keesokan harinya, Chihiro mencoba menghubungi Nogami, yakni mantan tunangannya. Namun karena nomornya tidak aktif, Chihiro menghubunginya melalui pesan suara. Dalam pesan suara tersebut, Chihiro menjelaskan semuanya dari awal. Menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu ia mengalami masa kelam setelah dinodai beberapa anggota Yakuza, hingga alasannya tak memberitahu Nogami karena tak ingin menyakiti perasaan tunangannya tersebut. Chihiro mengaku menyesal menyimpan rahasia kelamnya dan meminta maaf atas keterlambatannya menjelaskan semua ini. Chihiro juga menyadari bahwa ia memang tidak layak dimaafkan oleh Nogami. Namun jika diberi satu kesempatan terakhir, Chihiro berjanji untuk tidak menyia-nyiakannya. Singkat cerita, sepulang kerja saat memasuki pintu rumah, Chihiro didorong oleh seseorang. Ia terkejut mendapati seorang pria yang terlihat menyeramkan tiba-tiba masuk dengan santainya, yang dimana pria itu tak lain adalah orang yang juga memperkosa Chihiro 5 tahun yang lalu. Untuk sejenak, Chihiro mencoba bersikap tegar, namun saking mengerikannya suara dan karisma pria tersebut, bagaimanapun hal itu berhasil membuatnya ketakutan. Pria itu lalu berteriak memanggil Hirokawa dan Kojima. Chihiro mencoba kabur, namun pria botak segera menyadarinya. Pria itu diketahui bernama Jinpachi.
anggota mutlak yang telah lama mengabdi pada Yakuza. Jinpachi baru saja bebas dari penjara karena suatu masalah yang sangat amat besar. Awalnya polisi kesulitan memenjarakannya, namun karena korbannya dari keluarga kaya raya, pada akhirnya polisi meringkusnya meski hukumannya tak terlalu lama. Perampokan dan pelecehan seksual yang terjadi di rumah Chihiro juga berasal dari otak Jinpachi. Kini kehadirannya bukan hanya memberi ketakutan, namun justru menambah trauma Chihiro. Shinda. どこだっつってんだよ俺ら。なんだよこれ。なんだよお前よ。話せよお前ら。どけ。おい。本買うのよお前ら。お前ら。殴るぞお前ら。立て俺ら。なめろ俺。なめんだよお前ら。何やってんだ俺。 Malam itu Chihiro dibuat tak berdaya, namun bukan berarti ia menyerah begitu saja, yang dimana Chihiro sudah memikirkan sebuah rencana. Keesokan harinya kebetulan Chihiro punya PS1, membuat Jinpachi sering menghabiskan waktunya dengan bermain PS, sehingga Chihiro memiliki sedikit ruang untuk setidaknya terbebas dari Jinpachi. Bahkan di dalam sebuah telepon, Chihiro kembali memesan satu kulkas besar yang tentu saja akan ia gunakan untuk Jinpachi kelak. Tak lama berselang, kulkas pun akhirnya datang. Jinpachi yang curiga sempat bertanya untuk apa Chihiro membeli kulkas, namun Chihiro beralasan akan membuat restoran kecil. Setelah itu Jinpachi kesal karena Hirokawa dan Kojima tak kunjung datang. Mencoba menelpon mereka, namun tetap saja panggilannya tak terhubung. Untuk meredakan emosi, Jinpachi pun main PS sampai larut malam sambil setengah telanjang dan teriak-teriak hingga menyiksa ketenangan Chihiro bahkan mengganggu para tetangga. Ia bisa saja berhenti bermain game hanya jika ingin menggauli Chihiro. Untuk itu Chihiro berniat membunuhnya sekarang juga. Dengan penuh kehati-hatian, Chihiro memberinya headphone agar suara game tidak terdengar keras keluar. Sementara Jinpachi keasikan, Chihiro pun bersiap dengan gordeng dan palu untuk mengakhiri nyawa si botak. Selesai membunuh Jinpachi, Chihiro beranjak menuju balkon untuk mengambil kulkas baru. Ia lalu berusaha memasukkan tubuh Jinpachi yang masih dipenuhi darah ke dalam kulkas, sebelum kemudian menyambungkan kabel daya ke stop kontak. Namun bukannya kulkas menyala, yang terjadi justru listrik padam sebagai akibat dari banyaknya daya listrik yang terpakai. Hal itu tentu membuat Chihiro panik. Selain karena takut tubuh korbannya meleleh, Chihiro juga kesulitan bergerak karena minimnya penerangan. Berhasil menemukan senter, Chihiro mencoba menghidupkan KWH, namun sayang tuasnya kembali turun. Ia lalu mencabut salah satu steker kulkas dan kembali menaikkan tuas KWH. Listrik kemudian nyala dan Chihiro segera mematikan AC. Namun karena masih penasaran, Chihiro memasukkan colokan kulkas dan kembali menghidupkan AC, yang tentu saja hal itu membuat listrik kembali padam. Kecewa, Chihiro terpaksa tidak menghidupkan AC dan mematikan water heater serta mematikan lampu lainnya. Meski hal itu terbukti mampu menghidupkan listrik sehingga 3 kulkasnya menyala, namun Chihiro merasa gerah, sesak, gelap, sangat tidak nyaman. Bahkan dimulai dari sekarang dan untuk kedepannya, Chihiro tidak berkeinginan untuk mandi jika tanpa dinyalakannya water heater. Berkali-kali mencoba tertidur, Chihiro selalu terbangun karena tidak terbiasa. Sempat ingin menyalakan AC, namun kembali lagi Chihiro mengurungkan niatnya hanya agar mayat di dalam kulkasnya terjaga. Keesokan harinya Chihiro bekerja seperti biasa, namun karena semalam tidur dengan sengsara, wajahnya terlihat berbeda sehingga rekannya bertanya mengapa Chihiro terlihat sangat pucat. Chihiro tak memperdulikan hal tersebut. Pulang dari pekerjaannya, Chihiro lalu menyejukkan diri menggunakan kulkas sambil mengajak ngobrol teman-teman yang membeku. Chihiro mengatakan bahwa mereka sangat beruntung tinggal di tempat yang sejuk, sementara dirinya berkeringat karena kepanasan. Sebab itu Chihiro berniat mencari cara untuk membuang mereka dari rumahnya. Karena sejujurnya, Chihiro tak bisa tinggal seterusnya bersama mayat. Sebuah ide kemudian terpikirkan olehnya. Chihiro berencana memotong-motong tubuh mereka, lalu mencacah daging dan menggiling tulang hingga membakarnya. Barulah setelah mereka menjadi abu,
Chihiro berniat membawanya ke pegunungan dan menyebarnya dengan tulus sebagai bentuk penghormatan. Chihiro menyebut bahwa idenya itu sangat sempurna untuk menyingkirkan mereka, sehingga ia tak sabar untuk memulai di esok hari. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Sebelum memulai penjagalan, Chihiro terlebih dulu mengumpulkan dan memasukkan baju para korbannya ke dalam koper. Tak lama kemudian suara bel rumahnya berbunyi, dan dari luar terdengar suara Nogami, yakni mantan tunangannya. Mendengar hal itu, perasaan Chihiro dibuat campur aduk. Ia bahagia bisa mendengar suara Nogami setelah lama tidak bertemu, namun di sisi lain ia juga cemas dan takut jika Nogami mengetahui keberadaan para jasad yang ada di dalam kulkas. Untuk memastikan, Chihiro lalu mendekati pintu dan mengintip Nogami yang terlihat membawa bunga dan hadiah serta meminta maaf kepada Chihiro karena telah meninggalkannya selama ini. Meski Nogami kecewa, namun kerinduannya pada Chihiro sangat besar mengingat cintanya sangat tulus. Mendengar hal itu, Chihiro yang gembira kemudian meminta Nogami untuk menunggunya di luar selama setengah jam. Menyebut bahwa kini rumahnya sangat berantakan hingga malu jika disinggahi oleh Nogami. Nogami tak keberatan. Ia bahkan ngegombal, berapapun waktu yang dibutuhkan, aku akan bertahan. Kegirangan, Chihiro yang belum mandi segera menuju bathtub sambil tersenyum. Namun jika ia hendak menyalakan water heater, maka salah satu steker atau colokan kulkas harus ia cabut jika tak ingin listrik mati. Chihiro menganggap bahwa jika sebentar saja ia mencabut salah satu kulkas hanya untuk mandi, mungkin saja hal itu tidak apa-apa. Lantas Chihiro segera mencabut salah satu kulkas sebelum kemudian beranjak mandi selayaknya mandi wanita yang sangat sebentar. Singkat cerita, karena terlalu lama menunggu, Nogami izin untuk pergi. Tak ingin membuat Nogami kecewa, Chihiro terburu-buru merias wajahnya sambil merapikan perabotan sembari bilang bahwa ia sudah siap. Tanpa Chihiro sadari bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan fatal. Chihiro membuka pintu dan Nogami terpukau melihat kekasihnya. Nogami segera memberikan bunga dan kado, lalu Chihiro mempersilahkannya untuk masuk. Chihiro meminta maaf karena tempatnya terlalu sempit. Bahkan setelah diperhatikan, Nogami bingung kenapa rumah Chihiro dipenuhi pengharum ruangan. Tak terlalu memperdulikan hal itu, Nogami kemudian meminta maaf telah meninggalkan Chihiro. Namun Chihiro tak mempermasalahkannya hingga meminta Nogami untuk duduk di sampingnya. Keduanya kemudian merasa canggung. Lalu Chihiro pergi ke dapur untuk merebus air minum dan menyiapkan hidangan. Namun tiba-tiba Nogami memeluk sambil merabanya dengan penuh birahi. Udara panas tanpa AC menambah hasrat untuk bercinta dan Chihiro pun semakin terbuai oleh nafsu yang bergejolak. Mereka lalu bercumbu dengan mesra hingga hanya mautlah yang mampu memisahkan. Percintaan pun selesai dan Nogami merasa mencium bau bangkai samar-samar. Chihiro sepertinya belum sadar dan malah ia menganggap bahwa badannya yang bau. Untuk itu Chihiro pergi ke kamar mandi untuk kembali membersihkan tubuhnya sementara Nogami menunggu sambil sigaret after sex. Namun karena penasaran pada bau bangkai yang semakin menyengat, Nogami kemudian mendekati sumbernya yang tertuju pada salah satu kulkas. Nogami semakin dibuat penasaran terutama setelah ia melihat daging membusuk yang meleleh keluar hingga membuatnya cemas ketakutan. Kini ia selangkah lagi membuka kulkas. Sementara itu Chihiro yang sedang mandi baru sadar bahwa air yang ia gunakan menyala, menandakan bahwa salah satu kulkas dibiarkan mati. Chihiro lupa kalau tadi ia mencabut steker kulkas demi menghidupkan air untuk mandi. Namun karena terburu-buru merias wajah terlebih Nogami hendak pergi, pada akhirnya Chihiro tak sadar sampai-sampai daging korbannya meleleh. Chihiro tak ingin satu orang pun tahu bahwa ia merupakan pembunuh. Dan kini Chihiro panik setengah mati. Di mana setelah itu, inilah jalan yang diambil Chihiro. Chihiro pun duduk melamun sambil melihat jasad Nogami. Tak ingin Nogami kecewa mengetahui fakta bahwa Chihiro pembunuh, ia pun lantas mengakhiri hidup kekasihnya tersebut. Penyesalan pun datang terlalu cepat, namun di waktu bersamaan, untuk menyesal pun ia sudah terlambat. Chihiro lalu beranjak menuju balkon. Ia tahu bahwa kini hidupnya benar-benar sudah tamat. Pada akhirnya rumah itu dibiarkan berserakan dan Chihiro memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Entah siapa yang salah, entah perbuatan mana yang melenceng, dan entah jalan mana yang harus dilalui. Namun satu hal yang sudah pasti, manusia adalah makhluk yang paling mengerikan.